Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pelangi Kurnia Putri, di dalam Rema hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Masa Depanmu Sungguh Ada. Bacaan diambil dari Kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pagi itu dengan menggunakan taksi, saya berangkat menuju ke Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta untuk mengikuti Simposium Nasional Pelayan Liturgi dan Kebaktian hari terakhir. Sepanjang perjalanan, supir taksi yang ramah mengajak saya untuk ngobrol. Namanya Pak Nurholis. Dia mempunyai 3 orang anak, ketiganya sudah mandiri, bekerja dan berumah tangga, kecuali si bungsu yang masih bekerja dan sambil kuliah, belum berkeluarga. Pak Nurholis mengisahkan bahwa si bungsu ini kerja dan kuliah di Singapura. Kontan saya berkata, wah hebat banget Pak, bisa kuliah di Singapura. Jangan bilang hebat dulu Neng. Memotong kekaguman saya, kata Pak Nurholis. Ada ceritanya. Bagaimana ceritanya Pak? Tanya saya. Lalu Pak Nurholis mengisahkan bahwa selepas SMP, karena tidak ada biaya, maka putri bungsunya ini memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita Indonesia di Singapura. Nah, selama bekerja di Singapura, putri Pak Nur ini mendapat majikan yang menyayanginya, mengasihinya, tetap memberikan hak-hak putri Pak Nurholis sebagaimana mestinya. Sampai ketika pada waktunya putri bungsu Pak Nurholis ini akan kembali pulang ke kampung, karena masa kontrak kerjanya sudah berakhir. Tetapi kemudian sang majikan berkata kepada putri Pak Nurholis ini supaya dia tetap mau tinggal dan bekerja dengan mereka. Putri Pak Nurholis setuju, tetapi dengan syarat bahwa dia mau terus bekerja bersama dengan keluarga itu, tapi mohon untuk diizinkan melanjutkan sekolah. Dan sang majikan pun setuju. Demikianlah dia melanjutkan sekolah menengah kejuruan di Singapura dan terus melanjutkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Semuanya dengan biaya dari hasil kerjanya sebagai tenaga kerja wanita di Singapura. Nah, sayangnya cerita harus berakhir karena Pak Nur sudah menghentikan taksi yang disupirinya di depan kampus tempat saya akan mengikuti simposium. Seraya membayar ongkos taksi, tak lupa saya pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Nurholis atas kisah hidup beliau dan juga perjuangan putrinya yang menempuh jalan berliku untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oh ya, nama putri Pak Nurholis adalah Dewi Widianti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal 22 ayat 17 sampai dengan Amsal 24 ayat yang ke-24, di mana pasal 23 ayat 18 menjadi bagian di dalamnya, merupakan bagian dari 30 petuah yang ada di dalamnya. Petuah-petuah yang disampaikan oleh tua-tua suku kepada kaum keluarga di Israel secara turun-temurun di tengah-tengah keluarga. Petuah yang ditujukan kepada kaum Israel dan keturunannya ini bertujuan agar mereka memahami makna hidup. Agak sedikit berbeda dengan nasihat-nasihat yang juga tercantum dalam tradisi budaya Mesir
yang biasanya ditujukan kepada para elit, kaum bangsawan yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, maka petuah yang disampaikan dalam kitab-kitab Amsal ini ditujukan kepada keluarga-keluarga di Israel dan kaum keturunannya. Mereka diajak untuk memaknai dan memahami hidup, terutama di dalam hubungannya dengan kehendak Sang Ilahi. Meletakkan hari depan mereka di tangan yang ilahi yang berkuasa atas hidup mereka. Hari ini kita diteguhkan untuk dengan mantap melangkah menatap masa depan. Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Dia merancangkan hidup kita begitu rupa, dan rancangan Tuhan baik adanya. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Melalui nasihat ini, kita diajak untuk tidak pernah memupus harapan dan mimpi kita. Selalu ada jalan yang Tuhan bukakan untuk meraih masa depan yang sudah Dia siapkan dan sediakan bagi kita. Tetapi Dia juga menghendaki agar kita tetap berupaya dalam ketekunan dan keteguhan, seraya meminta hikmat dari Sang Bijak. Masa depanmu sungguh ada. Mari kita berdoa. Di hari yang cerah ini, mengawali pekan kerja yang baru, kami bersyukur kepadamu ya Allah yang rahmani dan rahimi. Engkau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur untuk masa depan yang sudah Engkau siapkan bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi saudara dan saudari kami, dan juga bagi bangsa kami. Biarlah dalam tuntunan dan bimbingan Roh-Mu, kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kami, sebagaimana yang dapat kami perbuat. Dan dalam kesemuanya itu, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati.